Halo guys, jumpa lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku nggak kemana-mana, nggak lagi makan juga. Aku ada di sini bersama kalian. Terima kasih buat kalian yang tetap setia ada di channelku. Terima kasih juga buat kalian yang udah mampir. Salam hangat dari aku yang baru mampir. Dan jangan lupa like dan subscribe. Nanti di akhir video, ditonton dulu sampai selesai videonya, baru like dan subscribe. Well, kali ini aku mau cerita tentang pengalamanku mendaftarkan pernikahan di Australia. Seperti yang kalian ketahui, kalau kita ada konsen mau mendaftarkan pernikahan atau melakukan pernikahan beda negara di Indonesia sendiri, itu kalau dilihat-lihat banyak sekali dokumen-dokumen pendukung yang harus kita serahkan. Tapi beda dengan di Australia sendiri. Seperti yang sudah aku alami, di Australia itu kita hanya perlu buka website resmi mereka, lalu kita download, ada dokumen itu yang harus kita isi sebelum kita mendaftarkan pernikahan. Itu kayak surat pengajuan untuk menikah gitu ya kan. Nah, itu harus diisi oleh kedua belah pihak gitu kan, pihak laki-laki ataupun perempuan, si pasangan gitu. Setelah dilengkapi dokumennya, nanti aku kasih unjuk ya. Dokumennya tuh seperti ini kan. Nah, nanti setelah dilengkapi semua, di situ juga ada diminta data diri dari, selain pihak laki-laki dan perempuan, juga diminta data diri dari bukan wakil ya, saksi. Jadi syarat menjadi saksi pernikahan itu adalah 2 orang, boleh warga negara asing, boleh juga warga negara Indonesia, boleh juga warga negara Australia, yang pasti mereka harus di atas 18 tahun gitu ya guys. Nah, isi datanya tuh, data saksinya itu ya isi nama lengkapnya gitu ya kan. Lalu setelah diisi semua, udah komplit nih, itu kita bawa, kalau yang pengalaman aku sendiri, kita bawa ke kantor registrasi. Kalau dibilang di Indonesia itu seperti kantor catatan sipil ya guys ya, jadi langsung negara gitu ya kan. Ada juga yang melalui pemimpin agama setempat, kayak di gereja dengan pemimpin agama mereka, atau imam di masjid, itu juga bisa dijadikan membantu mereka dalam menikah, itu juga bisa, ntar mereka yang mendaftarkan. Kalau pengalamanku, kita datang ke buat janji nih. Pertama kita buat janji dulu di kantor registrasi. Dan kalian tahu itu ketika kalian buat booking tanggal untuk datang ke kantor registrasi membawa dokumen pendukung yang dibutuhkan, itu pun gak langsung dapat tanggal guys. Lama sekali dapat tanggalnya. Pada pengalamanku itu nunggu sekitar, baru dapat tanggal itu dapat sekitar kurang lebih sebulan guys, baru kita dapat jadwal untuk datang ke kantor registrasi. Kebetulan kita datang ke kantor registrasi yang ada di Brisbane, cukup besar gitu kantornya ya kan. Nah, ketika kita datang ke sana, kita sudah bawa nih berkas yang tadi. Salah satunya adalah si dokumen data diri kita, seperti ID card dan paspor bagi warga negara asing sepertiku ini ya kan. Jadi pada saat itu aku pakai paspor dan ID card sini gitu. Sebenarnya ID card yang bisa kamu pakai itu bisa juga bersertifikat bisa, tapi yang sudah ditranslate ya guys gitu. Atau apalagi ya, KTP bisa, tapi yang balik lagi yang udah ditranslate, KTP Indonesia bisa dengan si paspor gitu. Waktu itu aku hanya paspor dan ID card sini. Kebetulan aku udah punya buat ID card sini gitu. Nah,
udah di sana, udah dilengkapi, sudah dicek semua dokumennya, termasuk si dokumen pengajuan pernikahan itu, yang ternyata memang dari kita bawa berkas itu, kita masih harus nunggu sebulan lagi untuk meninjau ulang si dokumen pengajuan pernikahan. Hal tersebut juga diyakini agar kedua calon mempelai ini benar-benar berpikir jernih, memastikan gitu ya kan, apakah mereka benar-benar akan melanjutkan pernikahan ini gitu ya kan. Dalam arti mendaftarkan pernikahan ini ke pemerintah atau tidak gitu. Nah, jadi kita masih nunggu sebulan jaraknya dari yang kita datang ke kantor registrasi itu. Lalu kita cari tanggal lagi nih, kan udah dilihat nih. Contohnya misalkan aku datang di tanggal 10 bulan ini. Berarti kita bisa nyari tanggal setelah tanggal 10 bulan Juli misalkan ya kan. Nah, kita udah lihat ternyata kita nggak dapet langsung tanggal yang kita mau karena selang sebulan itu sebulan laginya itu udah full book di tempat tersebut, guys. Gila nggak tuh? Wow, di luar ekspektasi banget ya. Ternyata banyak juga yang mau melangsungkan pernikahan di gedung tersebut, di kantor registrasi tersebut. Akhirnya itu kurang lebih kita nunggu lagi kurang lebih 2 bulan, guys, sampai benar-benar kita dapat tanggal itu. Oh ya udah deh, di tanggal sekian aja. Akhirnya kita booking di tanggal sekian, kita melakukan pembayaran, itu langsung ya melakukan pembayaran. Lalu dijelaskan gedung itu muat untuk sampai lebih dari berapa orang ya? Lebih dari 200 orang pokoknya banyak gitu ya kan, muat banyak gitu. Dan juga maksimal pemakaian ruangan, bukan gedung, ruangan tersebut itu 30 menit saja, dimana prosesi intinya itu hanya akan berlangsung 15 menit. Sisa waktu itu biasanya digunakan oleh mempelai dan keluarga itu atau undangan untuk foto-foto bersama gitu ya guys. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ketika kita daftar di sana di awal itu, sebelum kita ketemu sama si officernya itu, sebelum kita nentuin tanggal nih di kantor registrasi, kita tuh masih ngisi data diri lagi juga tuh, ada di database mereka. Jadi memang udah ada beberapa disediakan komputer di situ di dalam ruangan, kita lengkapi lagi, terus direview lagi bener nggak datanya segala macem, terus dicek sama mereka, kita submit, baru kita nentuin tanggal. Tadi agak keskip ya guys, mohon maaf. Nentuin tanggal sampailah kita yang dapat tanggal itu 2 bulan setelahnya gitu ya kan. Nah, setelah itu ya udahlah ya kan. Kalau selama kita menunggu itu di waktu yang sebulan itu, karena ada berkas yang pengajuan pernikahan itu, dokumen pengajuan pernikahan itu, kalau tiba-tiba kalian berubah pikiran, terus ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan salah satu mempelai terjadi hal-hal yang kita tidak mau gitu ya kan, aku tidak mau menyebutkan kan, terus udah gitu kita bisa batalkan, itu nggak masalah gitu ya kan. Nah, tapi kalau memang benar-benar yakin, itu nanti mereka langsung kirim email juga setelah sebulan dari dokumen itu masuk, untuk mengingatkan kalau kita punya janji gitu punya booking tanggal di acara pada kapan gitu ya kan. Lalu seminggu sebelum acara kita dimulai itu mereka kirim email lagi untuk melengkapi prosedural jalannya untuk kelancaran lah gitu lah ya kan, lancarnya acara nantinya gimana gitu ya kan. Pertanyaannya tuh
nggak terlalu susah gitu. Jadi kayak mau ada musik pengiring kah, terus ada tuker cincinnya kah gitu, terus siapa yang akan mengucapkan janji pernikahan pertama, siapa yang mengucapkan janji pernikahan kedua, terus siapa suaminya, di sini siapa yang berperan sebagai suami dan siapa yang berperan sebagai istri. Lalu ada janji pernikahan khusus nggak yang kalian buat sendiri gitu, atau tetap mengikuti template dari mereka gitu ya kan. Jadi lebih yang kayak gitu. Terus ada lagi satu, kalian memperbolehkan nggak para tamu itu untuk mendokumentasikan acara kalian ketika nanti berlangsung. Itu ada pertanyaan yang kayak gitu guys, cukup detail dan itu menurutku bagus banget gitu ya kan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu informasi kali ini yang aku berikan. Semoga bisa sedikit memberi informasi dan gambaran kepada kalian yang mau menikah di Australia. Nanti di video selanjutnya aku lanjutkan lagi ceritanya ya kan, bagaimana ketika prosesi pernikahan di Australia gitu ya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, bye-bye guys.